Periode peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno dimulai pada sekitar tahun 3100 sebelum Masehi. Sebutan Mesir sendiri berasal dari bahasa Arab Misr yang artinya daerah pinggiran. Ini merujuk pada lokasi Mesir yang berada di pinggiran Sungai Nil. Masyarakat Mesir kuno sendiri menyebut wilayahnya dengan sebutan Kemet atau Kumat yang artinya tanah hitam, sesuai dengan kondisi tanah yang ada di sekitar Sungai Nil. 1. Periode dinasti awal 3150-2686 sebelum Masehi. Peradaban Mesir kuno dimulai ketika Raja Menes membangun ibu kota Mesir kuno di sekitar Sungai Nil. Ibu kota ini kemudian dikenal dengan nama Memphis. Pada masa ini, penguasa Mesir mulai dikenal sebagai Firaun dengan kekuasaan politik dan ekonomi yang kuat dan terpusat. Firaun memerintah sebagai raja yang menyerupai dewa, sehingga memiliki posisi tertinggi dalam ritual keagamaan Mesir kuno. Pada dinasti awal ini pula metode penulisan hieroglif mulai digunakan. 2. Periode Kerajaan Mesir Lama 2686-2181 sebelum Masehi. Kalau Elo melihat piramida, Elo harus berterima kasih kepada Firaun Djoser. Soalnya, pada masa kepemimpinannya piramida mulai dibangun. Periode Kerajaan Mesir Lama dimulai pada masa dinasti Firaun yang ketiga. Pada masa ini, Firaun Djoser memerintahkan Imhotep, seorang arsitek sekaligus pendeta dan penyembuh untuk merancang monumen pemakaman untuknya. Monumen itu sekarang dikenal sebagai Piramida Step di Saqqara, dekat Memphis. Sejak saat itu, raja-raja Mesir selalu memerintahkan rakyatnya untuk membangun piramida sebagai monumen pemakaman kerajaan. Masa kerajaan Mesir Lama mencapai kejayaannya pada pemerintahan Firaun Pepi kedua dari dinasti ke-6 yang berkuasa selama 94 tahun. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan Mesir meluas sampai ke Nubia dan Libya. Setelah Firaun Pepi kedua mangkat, kerajaan Mesir Lama mengalami kekacauan dan pada akhirnya mengalami keruntuhan. 3. Periode Pertengahan Pertama 2181-2055 sebelum Masehi. Setelah runtuhnya kerajaan Mesir Lama, dinasti ke-7 dan ke-8 mengalami suksesi cepat dengan penguasa yang memerintah di Memphis. Saat itu, otoritas pusat dibubarkan dan mengakibatkan perang saudara antar gubernur provinsi yang menguasai wilayah-wilayah Mesir kuno. Silamasi kacau ini diperparah oleh invasi Badui dan disertai dengan kelaparan dan penyakit di kalangan masyarakat. Dari era konflik ini muncul dua kerajaan yang berbeda. Pertama, ada 17 penguasa yang berasal dari dinasti ke-9 dan ke-10 yang berbasis di Herakleopolis memerintah Mesir Tengah antara Memphis dan Tebes. Sementara keluarga penguasa lain berkuasa di Tebes untuk menantang kekuasaan penguasa di Herakleopolis. Sekitar tahun 2055 sebelum Masehi, Pangeran Tebes Mentuhotep berhasil menggulingkan Herakleopolis dan menyatukan kembali Mesir, memulai dinasti ke-11 dan mengakhiri periode pertengahan pertama. 4. Periode Kerajaan Mesir Pertengahan, tahun 2055 sampai tahun 1650 sebelum Masehi. Periode Kerajaan Mesir Pertengahan diawali dengan terbunuhnya Firaun terakhir dinasti ke-11, Mentuhotep keempat. Tahta kerajaan Mesir kemudian diserahkan kepada wazirnya atau menteri utama, yang kemudian menjadi Firaun Amenemhet pertama dan mendirikan dinasti ke-12. Firaun Amenemhet pertama mendirikan ibu kota baru di Itowi, selatan Memphis. Sementara, Tebes tetap menjadi pusat keagamaan Mesir kuno. Selama periode kerajaan pertengahan, Mesir mengalami perkembangan yang pesat seperti yang terjadi selama periode kerajaan Mesir Lama. Raja-raja dari dinasti ke-12 memastikan suksesi yang mulus dari garis keturunan mereka dengan menjadikan setiap penerus sebagai wakil bupati.
Kebiasaan ini dimulai dari Firaun Amenemhet I. Kerajaan Mesir Pertengahan menerapkan kebijakan luar negeri yang agresif. Mulai dari menjajah Nubia yang memiliki pasokan emas, kayu hitam, gading, dan sumber daya lainnya yang melimpah, hingga memukul mundur orang Badui yang telah menyusup ke Mesir selama periode Pertengahan Pertama. Pada periode ini, kerajaan juga membangun hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Suriah, Palestina, dan negara-negara lain. Hubungan ini dilakukan melalui proyek pembangunan termasuk benteng militer dan tambang pertambangan serta kembali membangun piramida seperti tradisi kerajaan Mesir lama. Kerajaan Mesir Pertengahan mencapai puncaknya di bawah Amenemhet III tahun 1842 sampai tahun 1797 sebelum Masehi, dan mengalami kemunduran di bawah Amenemhet IV tahun 1798 sampai tahun 1790 sebelum Masehi. Kemunduran ini berlanjut di bawah kekuasaan saudara perempuan dan wakilnya, Firaun Sobekneferu tahun 1789 sampai tahun 1786 sebelum Masehi, yang tercatat sebagai penguasa wanita Mesir pertama dan penguasa terakhir dari dinasti ke-12. 5. Periode Pertengahan Kedua tahun 1650 sampai tahun 1550 sebelum Masehi. Dinasti ke-13 menandai awal dari periode lain yang tidak tenang dalam sejarah Mesir, di mana suksesi raja yang cepat gagal mengkonsolidasikan kekuasaan. Akibatnya, selama periode ini Mesir terbagi menjadi beberapa wilayah pengaruh kekuasaan. Pengadilan kerajaan resmi dan pusat pemerintahan kemudian dipindahkan ke Tebes. Sementara, dinasti saingan yaitu dinasti ke-14 berpusat di kota Suis di Delta Nil. Sekitar tahun 1650 sebelum Masehi, sederet penguasa asing yang dikenal sebagai Hyksos memanfaatkan ketidakstabilan Mesir untuk mengambil kendali. Para penguasa Hyksos dari dinasti ke-15 mengadopsi dan melanjutkan banyak tradisi Mesir yang ada dalam pemerintahan dan juga budaya. Mereka memerintah bersamaan dengan garis penguasa asli Tebes dari dinasti ke-17 yang mempertahankan kendali atas sebagian besar Mesir Selatan meskipun harus membayar pajak kepada Hyksos. Konflik akhirnya berkobar antara kedua kelompok, dan penguasa Tebes melancarkan perang melawan Hyksos sekitar tahun 1570 sebelum Masehi, mengusir mereka dari Mesir. 6. Periode Kerajaan Mesir Baru tahun 1550 sampai tahun 1069 sebelum Masehi. Di bawah Ahmose pertama, raja pertama dari dinasti ke-18, Mesir sekali lagi bersatu kembali. Selama dinasti ke-18, Mesir memulihkan kendalinya atas Nubia dan memulai kampanye militer di Palestina. Mesir juga terlibat bentrok dengan penguasa lain di daerah tersebut seperti Mitania dan Het. Mesir kemudian mendirikan kerajaan besar pertama di dunia, yang membentang dari Nubia hingga Sungai Efrat di Asia. Periode kerajaan ini mencapai masa jayanya pada pemerintahan Ramses III. Hal ini terlihat dari piramida makamnya yang sampai saat ini terjaga dengan baik. 7. Periode Pertengahan Ketiga tahun 1069 sampai 664 sebelum Masehi. 400 tahun setelah periode kerajaan Mesir baru dikenal sebagai periode Pertengahan Ketiga. Periode ini mengalami perubahan yang penting dalam politik, masyarakat, dan budaya Mesir. Pemerintahan terpusat di bawah Firaun dari dinasti ke-21 memberi jalan bagi kebangkitan pejabat lokal. Dinasti ke-22 dimulai sekitar tahun 945 sebelum Masehi ketika Raja Seson, seorang keturunan Lydia yang telah menginvasi Mesir pada akhir dinasti ke-20 dan menetap di sana. Banyak penguasa lokal yang berkuasa secara hampir otonom selama periode ini. 8. Periode akhir Mesir kuno 664 sampai 332 sebelum Masehi.
Periode akhir Mesir kuno diawali dengan naiknya putra Neko, Psammetichus dari dinasti Saite sebagai penguasa Mesir. Pada masa ini, Mesir berada dalam satu kekuasaan dinasti selama kurang dari 2 abad. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander Agung dari Makedonia menaklukkan Mesir. Penaklukan ini menandai berakhirnya peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno mengalami banyak sekali perubahan kekuasaan dan peninggalannya masih bisa kita lihat sampai saat ini.